Tiba-tiba ada rumor kamera baru lagi dari Nikon, tapi kali ini somehow rumornya datang dari Indonesia. Oke, sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada produk digital yang mungkin berguna buat kalian. Kita ada preset Lightroom buat bikin foto kalian makin terlihat epic, dan kita juga ada LUTs buat iPhone 15 Pro dan Pro Max yang bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. So, kalau kalian udah kepo, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Informasi pertama, ini ada rumor seputar kamera Nikon Z50 Mark II. Dimana yang menarik rumornya ini ada karena adanya sebuah registrasi kamera Nikon baru di Indonesia dengan kode N2318. Obviously nggak dijelasin source-nya dari mana, tapi ini menarik karena Nikon Indonesia bakal gua todong gitu ya, dan mereka tidak bisa menghindar karena sudah masuk ke dalam website rumor. Tapi setelah gua dapat info, biasanya abis itu gua juga ikut diem. Karena gue nggak boleh malah jadi sumber rumornya gitu ya. Karena ini sebagai etik media aja. Cuman ya gue kepo banget sama kameranya. Belum ada info detail juga soal kameranya. Tapi gue berharap cukup banyak pada kamera ini. Karena ya seharusnya Nikon itu belakangan lagi banyak bikin gebrakan. Dan dulu Z50 yang versi pertamanya itu cukup kocak ya. Jadi ya harusnya untuk yang versi keduanya ini nggak terlalu susah lah buat memuaskan user di generasi keduanya ini. Gimana sih gue ngomong muter-muter, tapi ya kurang lebih seperti itu. Kalau dari artikelnya, kamera ini bakal datang dalam 2-3 bulan ke depan. So, mungkin masih di tahun 2024 ini kalau sesuai dengan rumornya. Jadi mari kita pantau aja, karena menjelang kedatangannya harusnya mulai berdatangan juga rumor-rumor dari spesifikasinya. Lanjut, ini nggak kalah menarik. Ini ada dari DJI yang sepertinya mau meluncurkan drone yang semakin menyasar user casual atau user yang ya bukan videographer, bukan fotografer gitu ya, bukan yang profesional drone pilot, bener-bener buat casual user banget. Jadi banyak leak yang muncul seputar drone bernama DJI Neo. Drone yang sepertinya ditujukan untuk pemula banget, dimana drone-nya ini juga punya propeller guard layaknya Avata, tapi terbangnya sih harusnya nggak kayak Avata yang FPV gitu ya, dia tetap drone normal, dimana mungkin menurut gua ini kayak versi upgrade dari DJI Tello dulu. Tapi yang udah lebih pricey dan otomatis harusnya secara spesifikasi udah lebih terupgrade juga. Gue juga suka sama rumor-rumor yang bilang kalau drone ini bakal punya fitur AI subject tracking. Jadi bisa ngikutin kita dengan lebih lancar. Gue demen banget nih sama konsepnya karena ini jadi mirip kayak punyanya Hover Air yang namanya Hover Air X1, yang drone-nya itu bisa kita terbangin aja dan dia ngikutin instruksi kita gitu. Dia bisa ngikutin kita, dia bisa baca gestur dari instruksi kita. Jadi bener-bener drone yang jadi kayak mainan banget gitu ya. Jadi kayak pet atau peliharaan kalau kalian main game online dulu, RF gitu ya, RF tuh namanya apa sih? RF online aja ya. Ya RF, Seal gitu kan, kalau kita punya pet gitu bisa ngikut-ngikut. Atau ya karena gue mainnya dua itu doang, sebenarnya game-game lain juga pada punya pet ya, gue rasa ya. Tapi ya kurang lebih kayak gitu, drone-nya jadi bakal seru banget. Kita lihat aja nanti, harusnya kalau emang bener sesuai dengan rumornya ini, kayaknya ini bakal jadi produk yang cukup fun banget. Selanjutnya ada Yongnuo yang katanya bakal meluncurkan lensa APS-C di seri Commander-nya di tanggal 7 Agustus nanti. Jadi lensa lanjutannya lagi ya, karena kita udah pernah bahas juga lensa salah satu seri Commander mereka. Dan yang bakal keluar ini adalah focal length 23mm f1.4. Gue lupa ya, sebenarnya nggak cuma satu, udah keluar beberapa juga. Gue lupa ada focal length apa aja, tapi kita pernahnya itu bahas yang 11mm-nya. Waktu itu buat Sony. Kalau kalian belum cek, mungkin boleh nanti main ke video tersebut. Ini jajaran lensa yang unik yang bisa dikontrol menggunakan remote buat jadi fokus pullernya gitu ya. Kita bisa atur dari remote dan sistemnya sudah terintegrasi di dalam lensanya sendiri. Jadi nggak pakai motor fokus yang eksternal gitu ya. So far Yongnuo udah nggak ngirimin lagi sih beberapa produknya ke kita. So mungkin gue nggak bisa terlalu berharap buat nyobain seri Commander yang terbarunya ini. Tapi ya mungkin bolehlah buat kalian pantau. Terakhir ini dari lensa juga, tapi kali ini ada Viltrox yang bocor juga salah satu lensa upcomingnya. Ini adalah lensa pancake 28mm f4.5 autofocus buat full frame. Sebelumnya dulu kita pernah dengar kalau Viltrox
Matrox itu sempat patenin desain lensa ini, lensa pancake dengan spesifikasi yang serupa gitu ya. Dan mungkin kita sudah semakin dekat dengan realisasinya. Menarik ya, dari ngelihat patennya terdaftar gitu ya, sampai sekarang lensanya udah siap untuk diluncurkan. Mungkin, karena ini bentuknya masih leak atau bocoran juga gitu ya. Katanya sih lensa ini bakal punya minimum focus distance yang minim banget juga. Jadi mungkin bisa menghasilkan karakter gambar yang cukup menarik walaupun lensanya cukup compact. Gua nggak terlalu tahu sih, apalagi key value-nya dari si lensa ini. So, nanti kita tunggu aja sampai tanggal peluncurannya. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.